Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk kali ini saya Alis Nurulita sebagai moderator akan langsung memulai sesi. Tapi sebelum kita memasuki acara pokok, saya akan membacakan nama Pak Muhammad Rizal Ramadan, alamat Desa Salajambe, Kecamatan Salajambe, Kabupaten Kuningan. Jenjang pendidikan TKPRI Jamberama, melanjutkan ke SD 1 melanjutkan ke jenjang pendidikan SDN Jamberama dan ke SMP 1 Salajambe, lalu sekarang di SMA Negeri 1 Subang Kuningan. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Ya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konvensi hak anak. Konvensi hak anak yaitu perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Untuk negara-negara yang mengikuti konvensi hak anak, hampir semua terkecuali dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Somalia. Hak anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat umum atau berlaku untuk semua manusia di mana saja, dua utuh, tidak boleh dirampas siapapun, dan tidak boleh diserahkan walaupun secara sukarela. Yang selanjutnya setara, tidak ada tingkatan antara satu hak dan hak yang lain. Yang kedua, satu hak tidak boleh diabaikan untuk kepentingan. Beberapa klaster di konvensi hak anak ada 8. Yang pertama ada langkah-langkah umum, implementasi, yang kedua definisi anak, yang ketiga prinsip-prinsip umum KH. Untuk ketiga klaster ini tidak termasuk ke yang sering dipakai, tetapi itu sudah mencakup kelima klaster yang selanjutnya. Dan 5 klaster yang sering dipakai yaitu 1. Hak sipil dan kebebasan, yang kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang
kelima yaitu perlindungan khusus. Untuk hak sipil dan kebebasan itu membahas tentang hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang anak. Misalkan ada hak untuk diberi nama dan yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ini ke kayak pernikahan di usia anak gitu. Dan untuk kesehatan, ini sudah jelas tentang kesehatan. Untuk di klaster 4, pendidikan waktu luang serta kegiatan budaya, berarti di sini seorang anak harus berpendidikan, mengenyam pendidikan selama minimal 12 tahun. Untuk klaster 5 yaitu perlindungan khusus, ada banyak di sini, ada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, ada anak dalam situasi eksploitasi, ada beberapa di sini eksploitasi ekonomi, dieksploitasi sebagai pengguna dan atau pengedar narkoba, eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, dalam hal ini perkosaan, incest, pelecehan seksual dan sodomi, penculikan, perdagangan dan trafficking, eksploitasi bentuk lain. Dan ada juga kelompok minoritas dan suku terasing. Untuk klaster pertama, langkah implementasinya, yang pertama, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lainnya. Yang kedua, negara berkewajiban menyebarluaskan isi KHA dan diketahui secara luas. Yang selanjutnya, negara berkewajiban membuat PBB masyarakat. Untuk klaster 2, definisi anak dan pasal terkait. Yang pertama, pasal 1, setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Jadi untuk usia anak itu dari mulai 0 sampai dengan 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak tidak boleh ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Anak tidak boleh ada rekrutmen atau angkatan bersenjata atau terlibat dalam permusuhan di bawah usia 15 tahun. Negara menentukan batasan usia minimum anak boleh bekerja. Jadi untuk usia anak ini tidak diperbolehkan untuk bekerja. Usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukuman pidana. Batasan usia wajib belajar dan gratis. Untuk anak ini diwajibkan belajar selama 12 tahun. Klaster ketiga, prinsip-prinsip umum KHA. Yang pertama, non-diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak. Hak hidup, kelangsungan, menghargai pandangan pendapat anak. Nah, untuk yang sering dipakai yaitu klaster hak sipil dan kebebasan. Yang pertama, pencatatan kelahiran, nama, bangsaan, dan hak oleh orang tuanya. Di mana anak itu harus memiliki hak atas akte kelahiran, hak atas nama, hak atas kebangsaan, hak untuk mengetahui diasuh orang tuanya. Nah, selanjutnya kebebasan anak untuk berekspresi. Kebebasan berekspresi, mencari, menerima, memberi informasi dan gagasan baik lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, menjaga identitas. Anak harus memiliki identitas kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga,
hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak. Identitas tersebut direnggut. Untuk yang selanjutnya, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di sini negara berkewajiban melakukan bimbingan orang tua dan kapasitas anak yang selalu berkembang. Negara wajib menghormati tanggung jawab, hak-hak, tugas-tugas yang dan lain-lain. Dan selanjutnya, pemisahan dari orang tua. Negara wajib menjamin agar anak tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara ilegal, menghargai hak anak berhubungan dan kontak pribadi dengan orang tuanya ketika dipisahkan. Jika dipisahkan oleh negara, anak punya hak mendapat informasi. Yang selanjutnya, klaster keempat, kesehatan. Selanjutnya klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Hak anak untuk hidup, berkelangsungan hidup, dan berkembang semaksimum mungkin. Negara menjamin kelangsungan hidup dan berkembang anak. Hak anak disabilitas. Negara peserta mengakui hak anak harus memenuhi kehidupannya. Yang pertama, martabatnya. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, partisipasi aktif di dalam masyarakat. Hak anak cacat atas perawatan khusus, menjamin tersedianya kebutuhan khusus anak cacat seperti pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi. Dan selanjutnya, pendidikan, kegiatan budaya, dan pemanfaatan waktu luang, di mana hak anak atas pendidikan yaitu negara menjamin hak anak atas pendidikan, kewajiban pendidikan dasar dan gratis, mendorong pendidikan menengah umum dan kejuruan serta mempermudah akses bagi setiap anak. Yang ketiga, mempermudah akses ke pendidikan yang lebih tinggi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Yang selanjutnya, special protection atau perlindungan khusus. Di mana yang pertama, anak dalam situasi darurat seperti pengungsi, anak dalam situasi konflik, eksploitasi, anak dengan yang sedang berkonflik dalam hukum, dan lain-lain. Hak-hak anak dan perlindungan anak bagaikan dua sisi mata uang, tetapi masih terlihat kaitannya dan perbedaan khasnya. Ruang lingkup hak-hak anak ada hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, pengasuhan, dan periode review. Identitas, nama, kebangsaan, bernegara, berpendapat, berekspresi, berpikir, berkeyakinan, beragama, berorganisasi, privasi, informasi, kesehatan, hak khusus ADK, jaminan sosial, standar hidup yang layak, dan pendidikan dan budaya. Ruang perlindungan anak pada pasal 19, semua bentuk kekerasan fisik, mental, luka atau pelukan atau semua bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi kekerasan seksual ketika dalam pengasuhan orang tua atau wali orang tua yang mengasuhi anak. Hubungan antara pendidikan dengan perlindungan anak. Pasal ada di pasal 28 ayat kedua. Undang-undangnya itu tadi saya bilang dulu di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa penegakan disiplin di sekolah memperhatikan martabat anak dan sesuai dengan konvensi. Dalam hal ini, ruang lingkup perlindungan anaknya, semua bentuk kekerasan fisik, mental, pelukaan, atau perlakuan salah yang mengantarkan
atau perlakuan menelantarkan dan eksploitasi kekerasan seksual. Perlindungan anak dalam semua situasi kehidupan. Perlindungan anak dalam situasi pengasuhan keluarga atau asuh atau angkat atau wali atau panti, asrama anak, tahanan polisi, tahanan imigrasi, penjara bangsal anak, di rumah sakit, klinik khusus, perawatan khusus, lembaga pendidikan. Ini termasuk kepada perlindungan anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini berada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana populasi penduduk Indonesia anak berada pada 33,4% dari jumlah keseluruhan warga masyarakat Indonesia, atau 1/3 penduduk Indonesia adalah anak. Hak anak dalam KHAP ada beberapa, di sini ada 4. Yang pertama ada hak kelangsungan hidupnya, yang kedua hak perlindungan, yang ketiga hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Anak mempunyai beberapa hak. Yang pertama, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, hak untuk berpartisipasi, hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas melakukan kegiatan agama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dan anak juga harus mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 19. Yang pertama, menghormati orang tua, guru, dan wali. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang terakhir, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Amanat pelaksanaan KLA atau Kota Layak Anak atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21 ada 24 indikator kota layak anak. Untuk klaster pertama, hak sipil dan kebebasan, mencakup tentang akte kelahiran, informasi layak anak, dan partisipasi anak. Untuk di klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, mencakup tentang perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga, dan lembaga pengasuhan alternatif, serta PAUD atau PAUD dan infrastruktur ramah anak. Yang selanjutnya, klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, mencakup tentang persalinan di Paskes, prevalensi gizi, PMBA, Paskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, iklan, promosi, dan sponsor rokok. Yang selanjutnya, klaster 4, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bahwa anak harus belajar selama 12 tahun. Yang selanjutnya SRA atau Sekolah Ramah Anak, dan yang terakhir PKA. Untuk klaster terakhir, perlindungan khusus, yaitu korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH, terorisme atau stigma. Oke,
Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kalista. Kali ini ada saja kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa, karena materi itu sangat dibutuhkan. Selain kita kebetulan protokol kesehatan, kita juga tidak boleh menggantungkan hak anak di masa pandemi ini. Baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Pada yang bertanya, silakan untuk memberikan pertanyaan lewat kolom chat. Untuk ringkasan saya sudah share di kolom chat. Silakan untuk mengisi link tersebut. Baik, kita lanjutkan kepada pemateri untuk memberikan closing statement. Kepada pemateri, Terima kasih kepada moderator dan mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Konvensi hak anak atau yang disingkat menjadi KHA, yaitu perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Kewajiban negara terhadap rakyat menurut hak asasi manusia, yang pertama yaitu memajukan, yang kedua yaitu memenuhi, yang ketiga menghormati, dan yang keempat yaitu melindungi. Ada hak anak bagi anak yang disabilitas. Negara peserta mengakui hak anak cacat untuk menikmati secara penuh kehidupannya, di antaranya martabat, meningkatkan rasa percaya diri, dan partisipasi aktif di dalam masyarakat. Ruang lingkup perlindungan anak dapat dalam pasal 19, semua bentuk kekerasan fisik,
perlakuan salah, atau penelantaran, atau perlakuan menelantarkan, atau eksploitasi kekerasan seksual. Ketika dalam pengasuhan orang tua atau wali atau orang yang mengasuhi anak. Ruang lingkup perlindungan anak, pasal 19, semua bentuk kekerasan fisik mental, perusahaan atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan yang menelantarkan atau eksploitasi kekerasan seksual. Pasal 28 ayat 2, negara wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa penegakan disiplin di sekolah memperhatikan martabat anak dan sesuai dengan konvensi. Baik, kita telah masuk pada acara yang terakhir, yaitu penutupan. Izinkan kami pamit dalam acara pada malam ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya kembalikan kepada host.